Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersemangat bapak-bapak, ibu-ibu. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan. Kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan sesuai dengan firman Allah yang sering kita dengar, yang sering kita amalkan di dalam kehidupan kita. Karena rasa syukur yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau lari dari mensyukuri nikmat Allah sesuai dengan firman Allah, Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ditakdirkan oleh Allah. Artinya Bapak Ibu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Bisa hadir di rumah Allah ini, bahkan mampu mempertahankan sampai akhir Ramadan. Saya bukan berniat untuk bersafari Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Doa saya ketika saya ditimpa tidak bisa lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak akan bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah 7 kali saya dioperasi, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Pak Haji, memang betul saya berikhtiar dengan langit, Bapak Ibu, berikhtiar dengan Allah. Tidak bisa lari kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita hari ini Bapak Ibu, yang hari ini yang melalaikan ibadah. Saya di rumah sakit tidak henti-hentinya dalam kondisi apapun. Bahkan perjuangan yang sangat besar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya alami hanya sekejap Bapak Ibu. Ketika peristiwa yang terjadi dengan diri saya dalam keadaan sehat walafiat berangkat ke Selatan pelaksanaan MTQ Provinsi Sumatera Barat. Hanya sekejap Allah berikan sedikit saja jari manis yang di pinggir ini Bapak Ibu sebelah kiri menghitam. Waktu seketika, tidak ada sakit. Namun Bapak Ibu, takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, kita tidak bisa lari dari hal itu. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini Bapak Ibu. Maka syukurilah Bapak Ibu yang hari ini diberikan oleh Allah kesehatan. Pertahankanlah. Pertahankan sampai akhir Ramadan Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu jauh-jauh hari berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bapak Ibu memohon kepada Allah, baru jatuh Syawal sudah minta kepada Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita dipertemukan pada Ramadan 1445 Hijriah. Saya menyampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini adalah
Yang pertama sesuai dengan disampaikan oleh Pak Haji. Memang betul saya di jadwal saya di Zikra masih dekat sini Bapak Ibu. Karena tidak bisa ada imam di sana, maka kami gantian dengan atau bertukar dengan Bapak Dr. Andus Haji Agusman. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, ini adalah semangat bagi saya, bukan untuk apa-apa Bapak Ibu. Saya mohon doa Bapak Ibu semua. Insya Allah Bapak Ibu pada bulan Ramadan ini akan menjadikan kita semua adalah orang-orang yang beriman sesuai dengan firman Allah, ayat atau surat Al-Baqarah 183. Insyaallah akan dapat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil kita itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah hadis Bukhari, hadis yang ke-38. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min zambi. Ada satu lagi dalam hadis 37 juga Bukhari, man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min zambi. Dalam pemahaman konsep yang atau ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hadis yang kita sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita renungkan. Di sana adalah wahai orang-orang yang beriman. Tidak ada sedikit pun di sana Bapak Ibu, bacalah tafsirnya. Di sana ditegaskan kepada orang-orang yang beriman. Kita garis bawahi Bapak Ibu. Betul tidak kita orang yang beriman? Bagaimana konsep orang beriman? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dinamakan dengan takdir yang kita sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Banyak kisah Bapak Ibu. Kan selama ini saya banyak menceritakan tentang kisah-kisah para sahabat. Bagaimana kisah Nabi Ayub. Banyak lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan menceritakan diri saya Bapak Ibu. Bukan menceritakan, dan banyak lagi saudara-saudara kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ternyata betul kita melihat ketika zikir yang dilakukan oleh Nabi Yunus, ketika Nabi Muhammad dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy ketika melaksanakan hijrah ke Madinah, bersembunyi di balik batu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetap doa. Innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah itu bersama kami. Tidak bisa lari Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah keyakinan ini kita jauhkan, keyakinan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak percaya, cobalah ibu bapak lalaikan. Bapak Ibu tidak mau salat berjamaah ke masjid, bedakan. Beda Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenikmatan yang dirasakan di dalam diri ini. Jangan kita terpesona dengan kehidupan dunia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa mal hayatad dunya wal akhirah. Bacalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dunia itu adalah tipu daya. Kita akan merasakan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membaca kisah Nabi, kisah Habibi. Nah, ini yang kita renungkan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah seru, wahai orang-orang yang beriman. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita merasakan semuanya Bapak Ibu, mudah-mudahan kalimat-kalimat wahai orang-orang yang beriman kita tanamkan, kita camkan dalam diri kita. Itu yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa. Bagaimana puasa itu Bapak Ibu? Jangan sekedar kita menahan dahaga, menahan haus dan lapar Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu siang hari sibuk dengan membicarakan orang lain. Puasa kita rusak Bapak Ibu. Maka dianjurkan Bapak Ibu, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyan hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah tegaskan dalam surah An-Nahl itu Bapak Ibu. Beramal soleh. Nah ini apa target kita Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu, apakah kita berzikir kepada Allah? Apakah kita sibuk dengan membaca Al-Quran? Nah maka banyak Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan membuka hadis-hadis. Ya, ada Ramadan itu dibagi 10 malam pertama bulan rahmat. Nah ini sudah dikaji Bapak Ibu, disampaikan oleh Ustaz Hidayat. Itu adalah hadisnya dhaif. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Ya kan Bapak Ibu? Semua setan-setan dibelenggu. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu takut, tetapi tidak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang dikatakan dengan syam. Hati-hati kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka buatlah kita target kita apa? Kita buat mulai Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini adalah pertama mendengarkan kajian, tambah dengan kegiatan-kegiatan. Malamnya kita tarawih, malamnya disambung dengan baca Al-Quran. Begitu juga kalau kita belum bisa tidur, kita baca dengan Al-Quran dan zikir dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu. Besoknya begitu juga. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat membuat program 1 hari 1 juz. Seluruh anggota di Kementerian Agama Bapak Ibu sampai jajaran ke bawah. Itu himbauan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, puasa Ramadan kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pemahaman tentang siam, puasa, menahan diri. Barang siapa, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebelum orang-orang sebelum kamu. Mana orang-orang yang sebelum kamu Bapak Ibu? Coba kaji dan tafsir. Orang-orang sebelum kamu itu adalah para nabi Bapak Ibu. Seluruh agama itu punya juga berpuasa Pak Ibu. Bahkan ada yang 40 hari Bapak Ibu. Mereka berpuasa agama yang di luar agama kita. Kita adalah Allah mengajak 1 bulan penuh, bulan Ramadan. Maka kita bersungguh-sungguh dan berhati-hati. Ini yang dikatakan dalam tafsir Bapak Ibu, bahwa orang-orang sebelum kamu itu yang dikatakan adalah para nabi dan para sahabat dan juga agama-agama lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita renungkan itu Bapak Ibu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah inilah ujungnya Bapak Ibu. Akhir dari yang kita dapatkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekali lagi kami sampaikan marhaban ya Ramadan, selamat datang
pada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Pertama, talantuan deka naya tersinggung deka turut. Baik tujuh dalam penyampaian ketika kajian dari dengan majlis ta'lim, khutbah Jumat. Saya sejak mulai dari Desember saya tidak bisa hadir di masjid kita ini. Dan begitu juga kajian tahsin pada subuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini mengawali kegiatan ini. Mohon doa dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kami diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu, yakinlah Bapak Ibu, dengan kalimat yakin saya diberikan motivasi dari jemaah saya, dari pengurus masjid, kuatul ummah dan sebagainya. Inilah motivasi bagi kami Bapak Ibu. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat. Mari kita renungkan kembali Bapak Ibu. Kami tidak menyampaikan bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tentang pelaksanaan tentang puasa baik rukun, saya tidak mengulang-ulang itu Bapak Ibu. Kajilah kembali, mari kita bersihkan hati kita kembali Bapak Ibu, senantiasa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Saya tidak mengkaji tentang hal itu Bapak Ibu. Hanya saya mengkaji tentang ayat satu tadi dan juga hadis Bukhari nomor 38 dan hadis Bukhari nomor 37. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betul-betul kita diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.